Hehehe, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Kingdom 3 Flame of Destiny yang rilis pada tahun 2023. Saya sarankan bagi kalian yang belum menonton alur cerita Kingdom 1 dan 2, link ada di kolom deskripsi, agar kalian bisa mengikuti keseruan film Kingdom 3 kali ini. Sebelum menonton, jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Let's go! Dikisahkan 6 bulan setelah kerajaan Qin berhasil merebut kembali Bukit Dakan dalam pertempuran dengan kerajaan Wei yang terjadi di film Kingdom 2. Di sini Xin ingin berguru dengan Jenderal Wang Qi yang selama ini menjadi inspirasi Xin sejak kecil untuk menjadi Jenderal Langit Agung. Jenderal Wang Qi memberikan syarat kepada Xin untuk menjadi muridnya. Xin harus menyelesaikan tugas, yaitu menenteramkan sebuah wilayah yang diisi berbagai macam suku yang selalu berkonflik. Dalam tugasnya, Xin bergabung dengan suku paling lemah dan Xin memerangi suku tersebut. Dan dalam waktu beberapa bulan saja, Xin berhasil menenteramkan wilayah tersebut. Di tempat lain di sebuah desa kerajaan Qin, yaitu desa Bao yang berada di perbatasan kerajaan Qin dan Zhao, di sana terlihat seorang penduduk yang melihat pasukan Zhao yang datang di sana untuk merebut kota. Berita datangnya pasukan Zhao sudah langsung terdengar ke Raja Zheng. Di sana Raja Zheng dan penasehat Wen Jun sangat terkejut dengan berita itu. Di sana Wen Jun menjelaskan kalau kedatangan pasukan Zhao adalah untuk balas dendam atas 16 tahun yang lalu. Dahulu pasukan Qin membantai pasukan Zhao di salah satu kota di kerajaan Zhao. Sementara itu, Diao yang kini menjadi analis kerajaan Qin mulai mendiskusikan tentang serangan pasukan Zhao. Di sana, Diao mulai mendiskusikan kalau sekarang kerajaan Zhao sudah memiliki jenderal tertinggi baru. Karena beberapa tahun yang lalu, jenderal terkuat Zhao telah dikalahkan oleh Jenderal Wang Qi. Di tempat lain terlihat pasukan Zhao yang berjumlah 100.000 prajurit berhasil mengambil alih kota Bao. Di sana mereka dipimpin oleh 3 jenderal, yaitu Jenderal Fuqi, Jenderal Mangoku, dan Jenderal Cao Shou. Raja Zheng kemudian didatangi Kanselir Liu Bei untuk memberi saran penyerangan. Di sana Liu Bei menyarankan untuk menjadikan tangan kanannya, yaitu Mobu, untuk menjadi jenderal tertinggi memimpin perang melawan Zhao. Namun saran tersebut ditolak oleh Wen Jun karena Mobu hanya mengetahui strategi penyerangan, namun ia lemah dalam bertahan. Di sana Wen Jun menyarankan untuk mengirim jenderal yang mengetahui teknik menyerang maupun bertahan, dan di sanalah jenderal yang dimaksud datang, yang ternyata adalah Jenderal Wang Qi, sang Jenderal Langit Agung. Kedatangan Wang Qi tentu saja membuat semua orang terkejut karena Wang Qi telah lama pensiun. Ternyata di sana Jenderal Wang Qi datang atas panggilan dari Menteri Pertahanan, yaitu Shou Kun. Di sana Shou Kun menyarankan Raja Zheng untuk menjadikan Jenderal Wang Qi menjadi jenderal tertinggi kerajaan Qin. Di sana Wang Qi meminta raja untuk mengeluarkan semua orang karena ia ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah semua keluar kecuali Xin, di sana Wang Qi menanyakan sesuatu, yaitu kenapa Zheng berambisi ingin menyatukan Tiongkok. Di sana Zheng mengungkapkan ingin menepati janji, dan dari sinilah Zheng menceritakan awal kenapa ia ingin menyatukan Tiongkok. Jadi dahulu ayah Zheng pernah disandra oleh pasukan Zhao sebagai bentuk genjatan senjata. Di sana ayah Zheng menikah dengan warga Zhao dan melahirkan Raja Zheng. Namun saat dia masih berumur 7 tahun, ayah Zheng melarikan diri dan kembali ke kerajaan Qin untuk mengambil tahta menjadi raja baru. Pada masa itu, Zheng hidup di salah satu desa kerajaan Zhao bernama Kantan. Di sana ia selalu dianggap remeh dan
dipukuli oleh warga setempat. Namun di sana Zeng diselamatkan oleh seorang wanita bernama Sika. Hingga di suatu malam saat Zeng sedang sendirian, ia dihampiri Sika yang memberi nasihat yang membuat Zeng kembali mempunyai harapan. Dan saat Zeng hendak pergi, ia melihat bayangan seorang pria yang bernama Doken yang diutus ayahnya untuk kembali ke kerajaan Qin. Di waktu yang sama, Sika dan temannya pun muncul dan memberitahu kalau dirinya akan membantu tugas tersebut untuk membawa Zeng ke Qin dengan selamat. Keesokan harinya, Zeng, Sika, dan temannya mulai jalan menuju kerajaan Qin dengan menggunakan gerobak gandum, sedangkan Zeng disembunyikan di dalam box kecil. Mereka berhasil melewati beberapa pos penjagaan berkat Sika yang saat itu sangat dipercaya oleh pasukan Zhao. Saat mereka beristirahat, Zeng menanyakan Sika kenapa ia mau membantu dirinya. Di sana, Sika menjelaskan kalau dirinya adalah yatim piatu korban perang dan diselamatkan oleh pedagang gelap yang menjadikan dirinya sebagai anak angkat. Namun saat usia 10 tahun, ayah Sika tewas sebelum Sika membalas semua kebaikannya. Dan sebelum ayah Sika meninggal, ia sempat berpesan kalau kelak ia harus membalas budi kepada orang yang ia temui nanti. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dan telah tiba di pos pemeriksaan terakhir. Di sana salah satu prajurit sengaja memanah ke arah box persembunyian Zeng. Tetapi Zeng tetap diam dan Sika tetap berjalan tanpa dicurigai oleh prajurit Zhao. Setelah jauh dari pos, mereka membuka box tersebut dan mengetahui kalau anak panah tersebut melukai tangan Zeng. Di sana tiba-tiba Zeng berhalusinasi dengan melihat bayangannya sendiri yang membuatnya ketakutan dan berlari ke semak-semak hingga ia diberhentikan oleh Sika. Di sana Zeng memberitahu Sika kalau dirinya tidak mau menjadi raja karena dirinya cacat. Dia sudah mati rasa akibat sering dipukuli warga sebelumnya. Namun di sana Sika terus menyemangati Zeng untuk menjadi raja dan mendamaikan rakyat Tiongkok. Mendengar nasihat itu, Zeng pun kembali bangkit. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba dari belakang pasukan Zhao mengejar mereka setelah mengetahui Zeng telah kabur dari kota Kantan. Mereka semua dikejar hingga perbatasan kerajaan Zhao dan kerajaan Qin. Dalam pengejaran tersebut, Sika terkena panah dari prajurit Zhao. Aksi saling serang pun akhirnya tak terelakkan. Dalam pertarungan tersebut, Doken terbunuh saat melindungi Zeng. Di sana, Amon berpesan kepada Zeng agar kelak menjadi raja yang bisa dipercaya oleh rakyatnya sebelum ia pun tewas oleh pasukan Zhao. Di sana, Sika meminta Zeng untuk menyetir kudanya, sedangkan Sika akan melawan pasukan Zhao. Di sana, Sika terkena beberapa anak panah. Namun, Sika belum menyerah dan terus melawan pasukan Zhao yang mencoba menaiki kereta kuda mereka. Sampai di perbatasan, Zeng melihat pasukan Qin yang dipimpin Wen Jun datang dan melawan pasukan Zhao. Namun, sayangnya di sana Sika terkena tombak yang membuatnya ia harus tewas di sana. Sebelum meninggal, Sika meminta Zeng untuk menjadi raja yang mendamaikan rakyat Tiongkok. Dan dari situlah Zeng berambisi untuk menjadi satu-satunya raja yang bisa menyatukan Tiongkok. Zeng pun memberitahu Wang Qi kalau ambisinya ini bukan hanya untuk Sika, melainkan untuk orang-orang yang telah rela melindungi dirinya. Mendengar cerita itu, akhirnya Jenderal Wang Qi bersedia membantu untuk mewujudkan impian Raja Zeng. Kemudian Zeng memanggil semua anggota kerajaan dan meresmikan Jenderal Wang Qi menjadi jenderal tertinggi untuk melawan kerajaan Zhao. Setelah pertemuan itu, Wang Qi memerintahkan Xin kembali ke camp, di mana ia akan memimpin 100 orang pasukan relawan perang yang terdiri dari teman-teman Xin. Di sana Xin menjelaskan kalau unit ini merupakan unit khusus yang tidak tergabung dengan unit lainnya.
dan menjadi satu-satunya unit khusus yang berada di bawah Jenderal Wang Qi. Di sana Shin mengangkat temannya En dan Kyokai menjadi wakil dan tangan kanan Shin. Di malam harinya, Shin dan Kyokai berlatih pedang untuk serangan pedang mereka. Setelah berlatih, Kyokai menceritakan tentang seorang ahli bela diri yang dirasuki oleh dewa dan menjadikan manusia setengah dewa yang sangat mustahil untuk dikalahkan. Di tempat lain, Jenderal Wang Qi dihampiri Wen Chun dan menanyakan kenapa ia mau menerima tugas dari raja. Ia menjelaskan kalau dirinya ingin mengakhiri masa lalunya ketika perang melawan Zhao beberapa tahun yang lalu, di mana Wang Qi berhasil membunuh ahli bela diri bernama Hou Ken yang sebelumnya berhasil membunuh jenderal tertinggi Qin bernama Qiu. Namun saat ini Wang Qi merasakan di dalam hatinya seolah-olah masalah tersebut belum terselesaikan. Keesokan harinya, pasukan Qin dan Jenderal Wang Qi mulai berangkat ke medan perang. Setibanya di kota Bao, Jenderal Wang Qi memerintahkan untuk tidak menyerang terlebih dahulu dan pindah ke daratan bernama Kan dan membuat formasi di sana. Di sana, Diao dan temannya yang berada di bukit berencana menganalisa peperangan tersebut. Mereka kemudian menunjukkan formasi pasukan Qin, di mana sayap kanan pasukan Qin yang berjumlah 3.000 prajurit akan melawan sayap kiri Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Mangoku dengan 40.000 prajurit. Sedangkan sayap kiri Qin dipimpin Komandan Kanao yang memiliki 10.000 prajurit untuk melawan sayap kanan Zhao yang berjumlah 20.000 prajurit yang dipimpin Jenderal Fuqi. Sedangkan pasukan tengah Qin terdapat 40.000 prajurit yang di depan 20.000 prajurit yang dipimpin Mobu, sedangkan di belakangnya dipimpin oleh Jenderal Wang Qi. Sedangkan Shin dengan 100 prajuritnya diletakkan di tengah-tengah. Singkat cerita, Mobu mulai membuka peperangan dengan menyerang barisan tengah Zhao. Setelah itu dilanjut dengan sayap kanan Qin yang mulai menyerang Jenderal Mangoku. Saat perang berlangsung, sayap kiri mulai menyerang pasukan Fuqi. Hal ini membuat Shin menjadi tidak sabar untuk ikut berperang melawan Zhao. Yang saat itu juga Shin dihampiri oleh Jenderal Wang Qi yang menyampaikan kalau Shin dan pasukannya akan diberi tugas khusus yang sangat penting dan tidak boleh gagal untuk menyelinap ke atas bukit yang terletak di antara sayap kanan Zhao dan pasukan tengah Zhao. Dan setelah itu Shin diharuskan menerobos masuk pertahanan pasukan Fuqi dan menebas kepala Jenderal Fuqi. Di sana Jenderal Wang Qi kemudian memberi nama unit Shin, yaitu unit He Shin. Singkat cerita, Shin dan unitnya mulai berangkat ke bukit tersebut. Sementara itu, pasukan Qin berhasil memukul mundur pasukan Fuqi. Namun, saat pasukan depan sedang mengejar pasukan Fuqi, Fuqi langsung memerintahkan pasukan kiri dan kanan untuk maju dan menghujani pasukan Qin dengan anak panah. Sesampainya di bukit, Shin mendapati kalau bukit yang mengarah ke Fuqi dijaga oleh puluhan prajurit Zhao. Namun hal itu tidak masalah bagi Shin. Ia meyakinkan pasukannya untuk tidak takut menghadapinya. Setelah berhasil melewatinya, Shin dan temannya mulai memanjat tebing tersebut. Namun ternyata di atas bukit masih ada pasukan Zhao yang menghalangi mereka. Di sana mereka akhirnya berencana untuk memecah unit menjadi dua agar mereka bisa terkecoh dan Shin bisa sampai ke atas bukit.
Sesampainya di sana, Shin mendapati kalau Jenderal Fuki dikelilingi oleh ribuan prajurit. Namun tentu saja hal itu bukanlah penghalang bagi Shin. Dengan nekatnya, Shin dan pasukannya mulai terjun dan membasmi pasukan Zhao satu demi satu. Serangan yang dilakukan Shin akhirnya memancing perhatian Jenderal Fuki. Namun Jenderal Fuki menghiraukan serangan itu dan tetap fokus menyerang pasukan Qin. Bahkan Fuki mengirim pasukan tengahnya untuk menyerang pasukan Qin yang kini hanya tersisa ribuan prajurit saja. Di tengah-tengah pertempuran Shin, Kyokai dan temannya berhasil menerobos masuk ke pertahanan Fuki. Setelah Shin semakin dekat, Fuki baru sadar kalau semua ini adalah jebakan dari Jenderal Wang Qi, di mana pasukan depan menjadi tumbal agar pasukan terdepan Zhao maju meninggalkan barisan. Dan di saat itulah Shin berlari sangat cepat dan meloncat lalu menebas kepala Jenderal Fuki dengan sangat mudah. Seketika itu pasukan Zhao milik Fuki pun berhenti menyerang. Yang kemudian unit Hishin pun berteriak atas kemenangan tersebut. Mendengar Jenderal Fuki telah tewas, Jenderal Chou Shou memerintahkan pasukannya untuk pindah ke pegunungan. Kemudian Diao dan temannya dikejutkan oleh kemunculan seorang pria dan wanita yang tidak diketahui namanya. Melihat pasukan Zhao mundur, Jenderal Wang Qi memerintahkan pasukannya untuk menyusul ke sana. Tetapi saat di perbatasan pegunungan, Jenderal Wang Qi meminta pasukannya untuk beristirahat dan akan menyusul Zhao keesokan harinya. Di sini Jenderal Wang Qi mendapatkan firasat ada musuh tak dikenal yang belum muncul. Di malam harinya, unit Hishin sedang merayakan kemenangan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria misterius dengan membawa tombak. Beberapa orang di sana kemudian mencoba menghalangi pria itu, namun mereka semua berhasil dibunuh dengan satu gerakan saja. Shin yang melihat itu pun mencoba untuk melawan pria itu, namun di sana Shin pun dengan mudah dikalahkan oleh pria misterius tersebut. Bahkan pria tersebut berhasil menghindar dari serangan pamungkas Kyokai. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai jenderal tertinggi Zhao yang dikenal sebagai Wu Xin. Namun ia memiliki nama asli yaitu bernama Hou Ken. Kabar munculnya Hou Ken kemudian sampai ke istana Qin, di mana Wen Jun sangat terkejut karena seharusnya Hou Ken telah mati dibunuh oleh Jenderal Wang Qi 9 tahun yang lalu. Wen Jun pun sadar kalau ternyata Jenderal Wang Qi menerima tugas itu adalah untuk melawan Jenderal Hou Ken. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa nyalakan lonceng, like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan film keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!